Kali ini, kisah berasal dari seseorang, sebut saja Tarman. Tarman adalah seorang penjaga komplek pemakaman. Pengalaman Tarman sudah sangatlah banyak. Kali ini, kita akan mendengarkan salah satu pengalaman dari Tarman. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Di hari yang cerah itu, Tarman mendengar sebuah kabar duka. Bahwasanya hari itu akan diadakan pemakaman salah seorang warga yang telah meninggal dari para penggali kuburan yang Tarman temui di pemakaman itu. Tarman pun turut membantu dan menemani para penggali kuburan yang akan bekerja itu. Tarman bertanya-tanya tentang siapa yang meninggal dan sebab meninggalnya di hari itu. Namun para penggali kuburan kurang tahu tentang hal itu. Selang 2 jam, iring-iringan rombongan pengantar jenazah pun datang dan liang kubur sudah siap. Tarman menyaksikan proses pemakaman di hari itu. Di sela-sela pemakaman, Tarman berbincang dengan salah satu rombongan itu. Tarman menanyakan siapa yang meninggal itu dan apa sebabnya. Salah seorang rombongan yang kebetulan teman dari orang yang meninggal itu mengatakan pada Tarman bahwa orang itu adalah korban dari sebuah aksi pembegalan yang terjadi malam tadi. Tarman pun terdiam setelah mendengarkan cerita itu. Setelah acara selesai, semua orang pun pergi dan hanya tersisa 3 orang yang belum meninggalkan pemakaman itu. Tarman pun menghampiri dan menyampaikan rasa turut bersuka cita. Ternyata 3 orang itu adalah saudara dari korban. Tarman sedikit berbincang kembali dengan orang-orang itu. Setelah sedikit berbincang, 3 orang terakhir pun pulang dan Tarman kembali ke pos jaga. Di sore hari setelah Tarman bekerja seharian, ia berniat untuk pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba hujan turun dan Tarman mengurungkan niatnya untuk pergi pulang saat itu. Akhirnya, Tarman menemani 2 orang penjaga pemakaman lainnya yang baru menggantikan Tarman untuk berjaga sampai pagi sambil menunggu hujan reda. Hujan malah semakin deras dan membuat Tarman tertidur. Saat Tarman terbangun, hari sudah menjelang malam, pukul 8 tepatnya. Hujan masih belum berhenti, namun sudah sedikit reda. Tarman pun langsung bergegas untuk pulang. Dari jalan di dalam komplek pemakaman itu, Tarman melihat ke arah kuburan korban yang baru saja dimakamkan tadi. Karena posisi kuburan itu tidak terlalu jauh dari jalan di dalam komplek pemakaman itu. Tarman melihat seorang pria mengenakan pakaian serba hitam dari kejauhan. Tarman heran dengan pria itu yang hanya berdiri menatap kuburan itu di tengah guyuran gerimis yang masih cukup deras. Tarman pun membunyikan klakson motornya dengan maksud untuk menyapa pria itu.
Keesokan harinya, Tarman kembali berjaga. Saat itu, ia berjaga bersama satu orang temannya. Tepat pukul 11 siang, ia melakukan pengecekan ke semua area pemakaman itu untuk memastikan semuanya aman. Tarman berkeliling area itu seorang diri dan rekannya menunggu di pos jaga. Dari kejauhan, Tarman melihat sosok pria kemarin dengan menggunakan pakaian serba hitam sedang berdiri menatap kuburan korban itu. Tarman pun berniat menghampiri. Saat sudah semakin dekat, Tarman mendengar seseorang yang memanggilnya dari belakang. Sontak Tarman menoleh ke belakang, namun di belakang tidak ada siapa-siapa. Dan saat Tarman melihat ke depannya, pria tadi telah hilang. Heran bagi Tarman kala itu. Tarman pun tak pikir panjang. Ia kembali berkeliling dan setelah itu ia kembali ke pos jaga. Dadi sudah menunggu Tarman. Saat itu Tarman beristirahat sambil meminum secangkir kopi yang mulai dingin. Saat sedang beristirahat, Tarman mendapat pesan bahwa malam nanti ia harus berjaga lagi karena petugas ganti untuk malam tidak bisa masuk. Jadi saat itu pukul 12 siang Tarman pulang terlebih dahulu karena nanti pukul 8 malam ia harus menggantikan petugas yang tidak masuk itu. Singkat cerita, Tarman tiba kembali di pos jaga komplek pemakaman itu pada jam 7:30 malam. Ia berjumpa kembali dengan Dadi yang belum pulang. Dadi memberitahu Tarman bahwa ia melihat sosok pria berpakaian serba hitam selalu berdiri dan menatap kuburan yang baru itu. Tarman juga mengatakan pada Dadi bahwa ia juga sudah beberapa kali melihat. Namun saat Tarman hendak menghampiri, pria itu menghilang dengan sekejap. Setelah itu Dadi pun pulang. Tinggallah Tarman bersama Padli. Sayup-sayup suara daun yang terhembus angin terdengar menemani malam Tarman di sana. Dengan suara alunan musik yang terdengar dari radio jadul di pos itu, Tarman berbincang dengan Padli untuk memecah keheningan malam itu. Pukul 11 malam, saat Tarman melihat jam di dalam pos itu, Tarman teringat dengan pria itu. Lalu Tarman melihat ke arah kuburan itu dan benar saja, pria itu terlihat kembali. Tarman pun mendekat sedikit dan tak langsung menghampiri pria itu. Tarman sudah tak memikirkan kalau itu manusia atau bukan. Karena Tarman sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan dari makhluk halus di sana. Tarman berteriak pada pria itu dan memintanya jangan terus berdiri di sana. Dan tiba-tiba Tarman mendengar suara yang memanggil namanya dari belakang. Tarman langsung menoleh dan ternyata tidak ada siapa-siapa di belakang Tarman. Dan saat Tarman melihat ke arah pria tadi, ternyata pria itu sudah menghilang. Tarman pun bingung kembali dan segera memutar badan untuk kembali ke pos jaga. Dan Tarman terkejut karena pria tadi sudah ada di belakangnya. Tarman sedikit ketakutan melihat pria itu. Wajahnya hanya tersinari oleh lampu penerangan yang agak jauh. Tarman melihat mata pria itu putih dan bercak darah terlihat berlumuran di pakaiannya. Pria itu hanya menatap Tarman. Tarman dengan tubuh gemetar bertanya pada pria itu tentang siapa dirinya. Pria itu hanya menjawab dengan lirih bahwa dirinya adalah orang yang dikuburkan di kuburan itu dan hanya akan tenang jika dendamnya sudah terbalaskan. Tarman hanya menghela nafas dan pria itu menghilang setelah Padli memanggil Tarman dari jauh.
Tarman segera berlari ke arah Padli, dan Tarman menceritakan pada Padli. Padli tak langsung percaya dan mengatakan bahwa Tarman hanya mencoba menakut-nakutinya. Akhirnya, Tarman hanya duduk dan terus menghela napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya Tarman harus berjaga malam lagi karena petugas gantinya belum bisa masuk kerja. Sebenarnya Tarman agak segan untuk berjaga malam lagi, namun ia hanya menerima perintah dari atasannya itu. Tarman pun datang kembali ke komplek pemakaman itu seperti biasanya, di pukul 7:30 malam. Seperti biasanya, saat pukul 11 malam, Tarman pun berkeliling lagi untuk mengecek seluruh area di sana. Dan benar, Tarman kembali bertemu dengan pria itu. Pria itu kembali Tarman hampiri dengan tubuh gemetar. Bercak darah di pakaian pria itu sudah terlihat. Namun belum sampai Tarman menghampiri pria itu berkata pada Tarman untuk menyiapkan 1 liang lahat untuk orang yang telah membunuhnya esok pagi. Karena malam itu pria itu berkata akan membalaskan dendamnya. Saat itu nyali Tarman langsung ciut dan langsung berlari ke pos jaga. Malam itu ia berjaga kembali dengan Padli. Padli hanya tertawa melihat Tarman terbirit-birit karena ia tahu jika Tarman berlari terbirit-birit itu berarti Tarman sudah sangat ketakutan. Tarman bercerita kembali pada Padli, namun Padli tetap tidak percaya. Hingga keesokan pagi, para penggali kubur datang untuk menggali kuburan baru. Firasat Tarman sudah tidak enak. Hingga akhirnya, setelah liang kuburan itu siap, 1 mobil jenazah datang dan acara pemakaman dilangsungkan. Tak ada rombongan lain saat itu. Dan Tarman bertanya pada sopir mobil jenazah itu. Tarman bertanya siapa orang yang meninggal itu. Si sopir menjawab bahwa ia kurang tahu persis siapa orang ini. Namun menurut keterangan orang-orang, pria itu adalah seorang yang terkenal karena kerap melakukan aksi pembegalan. Dan orang itu baru saja melakukan aksi pembegalan belum lama ini, sekitar beberapa hari lalu, dan orang ini meninggal setelah menabrak pohon dengan sepeda motornya di tempat ia terakhir kali melakukan aksi begalnya. Orang itu juga sedang dalam pencarian pihak berwajib sebelum ia meninggal karena kecelakaan itu, ucap sang sopir mobil jenazah itu. Tarman terdiam kembali. Dan pada malam harinya lagi, ia berjaga malam dan mulai saat itu, Tarman sudah tak melihat pria dengan pakaian serba hitam itu lagi. Apakah dendam pria itu sudah terbalaskan? Terus dukung catatan astral agar cerita-cerita mistis dapat selalu tersaji untuk Anda.